Oke. Berikutnya kita masuk ke e-commerce dan supply chain management. Ada yang sudah pernah mengenal istilah e-commerce? E-commerce. Terus siapa yang suka beli-beli di Traveloka, Bukalapak, beli-beli, pejabat pengadaan. Itu e-commerce. Katalog, e-commerce. Belanja online, itu e-commerce. Belanja online. Yang terbesar itu Tokopedia. Nomor 1 Tokopedia, nomor 2 Shopee, nomor 3 Bukalapak, nomor 4 Blibli, nomor 5 Lazada. Itu e-commerce terbesar, 5 terbesar di Indonesia. Ya. Siapa yang pernah transaksi di situ? 1, 2, 3, 4. Biasanya beli apa? Penunggu bulu. Oh, buku. Saya pikir penunggu bulu. Makanya saya lihat agak berewok sini kan. Saya pikir beli wak doyo atau apa gitu. Penunggu bulu. Bulu tuh Pak, minyak goreng aja Pak, talap sini minyak goreng. Pisang goreng itu lapnya ada, tunggu bulu. Kalau Ibu beli apa Bu? Herbalife. Oh beli tiket, oh oke. Beli tiket. Kalau beli tas? Pembayaran PAM, listrik. Bu Sri? Apa misalnya? Komputer pun beli Tokopedia. Katalognya. Beli obat hilang bulan. Obat. Oh ambulan. Apa Pak Robin obat datang bulannya apa? Jangan Pak. Bu ini serius. Obat datang bulan. Datang bulan itu udah obat Pak. Datang bulan itu udah obat, bukan perlu diobatin, itu udah obat. Kalau Ibu apa biasanya beli Bu? Oh pakaian. Oke. Di website yang mana? Tokopedia. Shopee. Bagus Shopee. Hah? Enggak, saya enggak ownernya. Jadi ya itu 5 itu tuh Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada. 5 tertinggi di Indonesia. Yang paling tinggi Tokopedia. Oke. Bagaimana cara kerjanya? Kita itu marketplace ya. Marketplace tapi mereka punya mereka barangnya. Bukan orang nitip barang. Memang punya Shopee, memang punyanya Tokopedia, punyanya Lazada. Ada yang dia orang titip barang jualan di sana kayak OLX gitu ya. Apa namanya sekarang bukan OLX ya? Dulu sekarang OLX ya namanya ya. Kalau yang 5 ini dia marketplace, jadi dia yang jualan. Order barang diantar. Kalau Shopee dia free ongkos kirim kan? Sampai ke Bukit Tinggi free. Luar biasa. Jadi Pak Hanafi udah berapa wadoyo yang dibeli? Saya bukan penunggunya Pak, penghilang jenggot rencananya. Itu rahasia jenggot Pak Hanafi itu ternyata di Wak Doyo itu ya. bawaan lahir ya Pak? Hah? Bawaan lahir. Bawaan lahir. Lahirnya udah berewok kan dia. Kaget bapaknya melihat kan. jangan bapaknya melihat. Loh kok anak udah berewok. Dokternya kaget Pak. Dokternya kaget. Kata dokternya, Ibu pakai Wak Doyo Bu. Oke, stop. Jangan bawa ke sana dong Pak Hanafi. Kita kan mau serius nih Pak Hanafi. Pak Hanafi ini melawak terus. Sungkan saya sama ibu-ibu ini. Oke.
cita-cita kita adalah mendescribe structure of supply chain. Supply chain, rantai supplier. Describe the bullwhip effect. Bull kerbau, whip cambuk, cemeti. Bullwhip effect, lecutan cemeti ke ekor kerbau. Describe supply chain for several organization. Major issue that affect the supply chain management. Electronic commerce. Describe global issue in supply chain management. Banyak nih. Terus regulation issue. Terus green supply chain. Terus bagaimana rule terhadap purchasing di supply chain. Terus sourcing issue. Strategic purchasing partnership. Banyak ya. Supplier, supply chain distribution, supply chain, sampai supply chain. Okay. Good. Supply chain is the network of all the activities involved dari semua aktiviti untuk mendeliver suatu produk atau service kepada customer. Jadi nggak barang itu langsung muncul datang ke customer aja, ada network yang harus dijalankan di sana. Seperti sourcing dari raw material. Kemudian bagaimana kita mengassembly, menggabungkan material-material tersebut menjadi satu kesatuan yang berbentuk. Kemudian gudangnya, di mana nyimpan barang di gudangnya. Kemudian bagaimana kita bikin untuk order PO-nya bagaimana? Ada orang mau order, gimana caranya? Bagaimana distribusi ke customer-nya? Bagaimana delivery ke customer-nya? Distribusi kepada agen-agen pemasarannya dan delivery-nya. Supply chain. Misalkan contohnya Toyota. Sekarang Toyota supply chain-nya dia dari mana? Sekarang ada mobil nih. Mobil Toyota. Raw material dari mana? Krakatau Steel. Datanglah ke Toyota Sunter. Untuk barang datang pakai apa? Truk, tracking yang bawa koil-koil itu kan? Ini tracking, bus tracking itu di bawahnya koil-koil itu dari Cilegon ke Sunter. Nah, ada banyak nih perusahaan forwarding company, forwarder, sini, forwarder, tracking dan forwarder ya, tracking dan forwarder. Kalau forwarder dari laut, yang barang itu di unload di pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian dibawa ke sana, tracking ke pabrik, atau dari pabrik dibawa ke pabrik, dari pabrik Krakatau Steel dibawa ke pabrik, itu tracking company. Ini baru supply chain pertama Krakatau Steel, kedua tracking. Ketika barang sampai ke Toyota, itu nggak di Toyota ditaruhnya, di warehouse. Taruh lagi di warehouse-nya, warehousing, di stok dulu. Semua koil-koil itu di stok dulu di gudang. Namanya apalah gitu ya, warehouse-nya. Kemudian ketika Toyota mau bikin mobil, dia kan harus stamping tuh. Harus di stamping, dicetak kan? Itu ada lagi tuh yang tukang antar ke sini ke pabriknya untuk nganterin udah barang-barang berupa cutting-cuttingan. Jadi barang itu di cutting dulu di steel centernya, di cutting sesuai ukuran, baru nanti di stamping di Toyota. Ada lagi yang perusahaan tukang cutting company-nya, baru diantar lagi ke Toyota. Di sini Toyota baru di stamping, dicetak. Setelah dicetak, barang diantar lagi ke Karawang, pabrik yang di Karawang, untuk di assembly. Untuk mengantar barang ke Karawang, ada lagi tracking company yang mengantar ke Karawang hasil cetakan-cetakan tersebut. Di sini baru di assembly. Di assembly baru setelah itu menjadi mobil. Nah, mobil jadi, tracking company ngantar lagi tuh ke Auto 2000. Ya kan? Tracking company Auto 2000 itu juga supply chain lagi kan? Karena dia jaringan lagi yang penjualan. Nah, bayangkanlah berapa kompleks.
pembayaran harus dilakukan kepada servis yang diberikan oleh supply chain. Ya. Kemudian waktu lead time-nya, barang nggak boleh terlambat, assembly nggak boleh terlambat. Kalau assembly terlambat, stop apa? Barang telat apa? Stop line. Pabrik stop. Ini nggak ada barang, terlambat, nggak boleh. Dia harus jaga stok. Indikator tadi, kontrol kita. Kontrol stok rasionya harus dijaga 2.0. 2 minggu barang nggak diantar, 2 minggu masih jalan. Seperti itu ya. Supply chain adalah network ini semua. All activities, semua aktivitas dari barang deliver ke kita sampai menjadi finish product yang dipakai oleh pembeli. Supply chain management is the vital, sangat vital, karena dia yang mengkoordinasikan dari semua network links. Semua network itu dia yang koordinasi. Barang nggak boleh terlambat, ini nggak boleh terlambat, ini nggak boleh terlambat, ini nggak boleh terlambat. Barang udah sampai mana, shipment udah sampai mana, kapal udah sampai mana, kapan tanggal masuk, invoice harus dikeluarkan, siapa yang mengurus invoice, barang dikeluarkan, diantar sini, cutting di sini, taruh di gudang di sini, cutting, slitting, scrapnya siapa yang ngurus, kan ada sisa-sisa potongan nggak terpakai, scrapnya dijual kemana, orang Madura, segala macam, itu di semua operation, Bu Sri semua yang urus. Kontrol, ya, kontrol operasi, mumet kan, operasi kan, susah, ya. Nah, coordinate movement to goods through supply chain from supplier to manufacturer to distribution. Supplier Krakatau Steel, manufacturer Toyota to distributor Auto 2000. Promote information sharing along chain like forecast. Dari Auto 2000 dia bikin forecast lagi. Karena orang beli mobil dari Auto 2000 kan. Saya beli pesan Auto 2000 kirim ke Toyota. Forecast 5000 Avanza. Berdasarkan sales data dan promotion yang mereka lakukan. Lagi ada diskon cabang 25 juta per mobil. Innova 265 juta. Avanza 210 juta. Kayak gitu. Promosi. Mereka yang si Auto 2000 yang bikin promosi. Nah, komponen of supply chain itu ada dua. External supplier dan internal supplier. External supplier adalah source of raw material, Krakatau Steel. Ini eksternal. Ya. Internal function include processing function. Seperti di Toyota itu ada yang bagian purchase. Orang-orang yang order PO ke Krakatau Steel, purchasing. Ya, kalau di kita bagian perlengkapan ya. Apa? Pengadaan. Dia bagian purchase order, keluarin PO. Ada lagi yang bagian planning untuk marketingnya dia. Kira-kira berapa planning raw material yang dibutuhkan. Di sini MRP, Material Requirement Planning. Nanti ada material di chapter berapa ya MRP. Material Requirement Planning. Bagaimana kita menghitung berapa material yang dibutuhkan untuk membuat 5000 mobil. Apa aja material yang dibutuhkan. Quality control. Ya. Shipping. Barang udah sampai, invoice udah sampai, dia ngurus PO. Invoice datang kan dari Krakatau Steel dengan invoice kan, shipmentnya, atau dari Jepang, kita harus urus shippingnya, ya, harus invoice itu kita bayar pajaknya, pajak impor duty, impor duty kita datengin, ya, itu bayar lagi impor duty dan segala macam, sampai kita bisa clearance shipping barang-barang yang sudah kapal udah sampai. Kapal udah sampai, barang nggak bisa keluar karena shippingnya belum dibayar. Processingnya, stamping dan lain sebagainya. Jadi internal functionnya banyak. Ya, kalau kita bicara di wilayah manufaktur, kebayang? Tapi kalau bicara di wilayah servis, Bu Sri, eksternal suppliernya siapa? Pabrik obat, kimia farma, ya kan? Obat, dokter, siapa supplier ibu? Kalau kita di pengadaan mesin jantung, suppliernya siapa? Ya lokal, yang korupsi itu kemarin, yang masuk penjara, sudah masuk penjara. Nah,
Karena apa? Kontrol di manajemen operasinya lemah. Membiarkan room bagi orang main di situ. Harganya 1000 dibikin 1200, markup, udah markup barang lengkap. Alah, kacau. Duit tak seberapa, badan masuk penjara. Akibatnya masyarakat teraniaya. Tidak bisa pasang ring jantung. Pendapatan yang diperkirakan di forecast oleh Pemda tak tercapai karena barang tak bisa dipakai. Kok saya kayak bikin puisi ya? Okay. Nah, components of supply chain external distributor ya tadi. Logistic manager responsible to manage the movement. Nah, logistic manager, logistik dari Krakatau ke Toyota. Traffic management, ya, dari pelabuhan ke Toyota. Nah, tradisional supply chain information ini. Manufaktur, kita sekarang ganti, jangan Toyota, ganti BAT, British American Tobacco, Philip Morris, Sampurna Email, G Samsu, Email, apalagi rokoknya? Pak Robi rokok apa? Sampurna, rokok haram Pak. Rokok haram. Bapak rokok Bapak? Bapak rokoknya apa? Nah. Sampurna haram Pak rokok Pak. Biar aja ya, enggak apa-apa. Oke. Siapa yang setuju rokok haram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang setuju rokok halal? 1, 2. Enggak, Bapak udah halal. 1 aja. Siapa yang bilang subhat? 1 belakang. Ragu-ragu ya. Oke. Manufaktur rokok. Oke. Rokok itu dibikin oleh pabrik Philip Morris. PMI. Philip Morris Indonesia. Bukan Palang Merah Indonesia, Philip Morris. Oke. Kemudian setelah rokok dia buat di pabrik, dikirim ke regional distributor. Yaitu siapa? Siapa regional distributor rokok? Siapa namanya? Bapak kan perokok. Siapa yang perokok ini, yang regional distributor rokok itu siapa? Hah? Bukan. Manufaktur kan Sampurna nih, Philip Morris. Produknya kan Email, Sampurna, Email, segala macam. Regional distributornya siapa? Hah? Siapa? Agennya siapa namanya? Regional distributor yang suka ngantar-ngantar. Indomarko. Tahu kan, pernah dengar kan Indomarko kan? Ya, Indofood, ya. Itu dia regional distributor itu juga. Kemudian ke lokal distributor. Lokal distributor ini bisa dia juga, tapi Indomarko yang di Sumatera Barat ya. Atau bisa juga yang lain-lain. Ya, kalau ini Indomarko pusat ya. Ini Indomarko Bukit Tinggi. Baru dari Indomarko Bukit Tinggi ke retailer. Siapa retailer di sini yang besar? Rokok. Retailernya yang besar sini siapa? Siapa? Apa? Bukan Sales, nama toko aja. Retailer yang besar di Bukit Tinggi siapa? Yang mainnya main bal, main kotak gede. Siapa nama tokonya? Anggaplah Jaya Raya. Ada Jaya Raya kan? Apa lagi tokonya? Budi Agung. Apa lagi? Toko apa lagi yang gede-gede rokoknya? Itulah. Baru dari retailer dia ke customer. Customer beli ke retailer. Tapi lokal distributor di sini
juga untuk yang kecil-kecil. Retailer misalkan Indomaret itu udah lokal distributor juga dia ya sebetulnya ya. Indomaret oke lah. Indomaret ya. Oke. Indomarko lokal distributor Indomarko juga. Ini Indomaret. Orang barulah Pak Robi beli di Indomaret. Ya. Ini adalah tradisional supply chain flow. Philip Morris di Cilegon pabriknya. Indomaret sudah selesai dikirim ke Indomarko, pabrik Indomarko Jakarta, supplier Indomarko Jakarta, langsung dia kirim ke Indomarko Bukit Tinggi. Kemudian dari Indomarko Bukit Tinggi antar-antar ke Indomaret, ke Alfamaret, Jaya Raya, Niagara, Poki. Nah, baru nanti Pak Robi belajar di mana biasanya Pak? Kedai kecil aja. Kedai kecil. Kedai kecil ya. Ketengan. Ini adalah tradisional. Paham? Paham? Nah, ada yang disebut dengan bullwhip effect. Bullwhip effect itu adalah suatu kondisi di mana supply lebih banyak daripada demand atau supply lebih sedikit daripada demand. Kenapa itu terjadi? Karena demand forecastingnya salah. Forecastingnya salah. Price fluktuasi, harga naik atau turun. Rationing dan gaining. Ada orang yang stok banyak menjelang hari puasa berlebaran, dia jaga stok banyak. Sehingga terjadi bullwhip di mana shipment rokok dari Jakarta ke Bukit Tinggi tinggi, shipmentnya tinggi, tapi pembelian orang rendah. Paham maksud saya? Rokok dikirim ke Bukit Tinggi 100, dikonsumsi cuma 20. Ada 80 lagi rokok yang tidak dikonsumsi. Seharusnya rokok yang dikirim 100 dikonsumsi juga 100 kan? Tapi karena pengajiannya sudah mulai keras di Bukit Tinggi, rokok udah haram, banyak orang berhenti merokok. Terjadi nggak? Terjadi kan? Bisa kan? Nah, bagaimana tahu bahwasanya konsumsi rokok di Bukit Tinggi 20? Bagaimana orang kok tahu? Hah? Permintaan dari retail. Enggak, Pak. Permintaan dari retail. Permintaan dari retail kemana? Dari retailer minta ke distributor. Boleh, tapi dari lokal distributor minta ke regional itu dia nggak berdasarkan dari retailer kan? Kan orang mau beli, retailer nggak tahu siapa orang mau beli. Karena orang mau merokok nggak pesen. Ada nggak, Pak? Saya pesan rokok satu bal, satu pak besok ya? Nggak ada. Datang beli rokok kan? Ya nggak, betul nggak? Si retailer kan dia cuma jaga stok doang nih. Stoknya 2.0 2 bulan atau 2 minggu atau 1 minggu stoknya dia. Ya kan? Bagaimana orang bisa tahu bahwasanya konsumsi masyarakat itu cuma 20? Dari stok yang tersisa. Oke.
Terus kok bisa tahu gimana? Maksudnya dari si manufaktur kok tahu stoknya yang dikonsumsi cuma 20? Gimana? Ada yang kebayang nggak? Sekarang gini, Kota Madya Bukit Tinggi berapa penduduknya? Sorry. Kota Madya Bukit Tinggi toko retailer rokok berapa? Kira-kira? Berapa kira-kira Pak Robi? Toko orang jual rokok berapa kira-kira? Ada 100? Lebih? 200? Lebih? Pemda harus tahu nih. Orang Pemda harus tahu berapa toko rokok di Bukit Tinggi. Anggap 200 rokok, 200 toko ya, 200 toko yang menjual, di dalamnya menjual rokok. Yang di luar sini 50 besar, 20 besar, 50 sedang, 130 kecil. Oke. Kan nggak mungkin semua toko itu disurvei kan? Betul nggak? Sekarang yang toko besar ini diambil sampel 5%. Anggap sekitar 5 toko. 50 toko diambil sampel 10 toko. Nah, 130 diambil 20 toko. Ya. Pada masing-masing toko dicek tuh. Berapa rokok yang datang sama rokok yang sisa, artinya tinggal berapa rokok yang terletak, sehingga ketahuan berapa rokok yang dibeli masyarakat dalam waktu 1 bulan. Oke, mereknya apa aja? Ya. Ini masing-masing toko. 5 toko ini hasilnya mewakili data yang 20 toko besar. 10 toko ini mewakili yang 50 toko besar. 20 toko ini mewakili yang 130 toko besar. Total hasilnya adalah konsumsinya cuma 20 untuk Sampurna MI. Cuma 20 bal, 20 kotak karton besar. Padahal shipment dari sana 100. Artinya ada 80 barang idle, tidak terpakai. Stok terjaga 4 bulan. 4 bulan stoknya dia, terlalu besar. Nah, kebayang? Data inilah yang digunakan oleh si manufaktur untuk melakukan forecasting terhadap berapa barang yang harus dikirim bulan depan. Kebayang? Nangkap ya Pak ya? Saya pernah Pak ke salah satu gudang. Bisa gitu ya. Tapi saya tanya kenapa dia parkir di luar truknya. Kayaknya penuh jadi belum bisa buka. Hari. Mungkin karena seperti itu. Iya. Kenapa? Shipmentnya besar. Ternyata konsumsi masyarakat kecil. Sehingga stok jadi sementara dari perusahaan dia gaming di sini. Gaming dia. Cita-citanya dia gaming. Memberi kesan penjualan tinggi, padahal semu. Penjualannya si PMI besar, tapi gaming. Konsumsi nggak segitu, sehingga stok idle. Kebayang nggak? Nah, yang mengeluarkan data ini siapa? Bukan si PMI, tapi ada lembaga survei yang berbeda. Namanya AC Nielsen. Yang mengeluarkan. Setiap bulan dikirim performance konsumsi
masyarakat untuk semua produk, mulai dari Pepsodent. Nah, data inilah yang digunakan oleh manufaktur untuk memforecast berapa shipment mereka ke masing-masing daerah. Konsumsi PMI di produk ini berapa di Bukit Tinggi, produk ini berapa di Padang. Data itulah yang digunakan untuk memforecasting shipment mereka. Karena mereka tidak tahu berapa konsumsi di masyarakat. Mereka cuma tahu berapa barang yang mereka kirim ke Indomarko. Berapa barang yang mereka kirim ke Indomarko untuk jual ke sana. Di beberapa perusahaan mereka salesman-nya langsung collecting data. Salesman-nya collecting data, tapi mereka tidak tahu mana data panel yang digunakan oleh AC Nielsen. Karena itu dirahasiakan. Enggak pasti ini. Jadi kita kawan kan dia kerja di perusahaan itu, dia langsung pakai aplikasi Ya. Dia di input Tahu. berapa barang yang tinggal, berapa barang yang keluar. Tapi kan nanti nggak matching juga, truknya berapa hari nggak bisa bongkar. Enggak bisa bongkar, barang penuh. Enggak sesuai kan? Nah, karena banyak gaming di situ. Nanti dari sini Bukit Tinggi dia kirim kemana? Malaysia. Out cross border ke Singapura. Kayak mereka kayak Indomie lah ya. Indomie kalau ke sini harga murah. Begitu dia kirim ke Batam harga mahal. Jadi dia smuggling nanti tuh. Dia stok banyak di sini, konsumsi sedikit. Bingung kan? Kenapa ya shipment gue si manufaktur marah-marah sama AC Nielsen? Kenapa shipment saya 100 tapi Anda bikin konsumsi 20? Kemana yang 80 lagi? Ternyata di smuggling ke Batam. Dari Batam nyebrang Malaysia. Di Malaysia harga Indomie lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi smuggling barang itu. Sehingga itulah yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi? Jadi manajemen operasi gampang apa susah? Susah. Itulah pekerjaan manajemen operasi. Memperhitungkan berapa konsumsi masyarakat, berapa yang harus shipment. Kalau ternyata ada selisih, diskrepensi, kemana tuh barang larinya? Siapa yang salah di sini? Data dari AC Nielsen yang digunakan oleh seluruh manufaktur di Indonesia. Baik pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional, pasar basah, atau pasar modern kayak Indomaret, Alfamart. Itu mereka yang hitung total konsumsi produk Bukit Tinggi terhadap Indofood, Indomie, Pepsodent, tergantung perusahaan-perusahaan tersebut subscribe kepada AC Nielsen untuk menghitung konsumsi di seluruh Indonesia. Kebayang ya? Kebayang nggak cara ngitungnya nih? Menginterpolasikannya dia dari data per masing-masing data sampel untuk memprediksi data universe. Jadi di sini adalah data universe kota Bukit Tinggi. Total toko 20. Jadi di manajemen perkantoran sederhana Pak. Kadang-kadang ketika pengadaan barang kita tidak menentukan gudang yang tersedia. Sehingga kita dapat data sehingga banyak sekali kesalahan. Iya. Berapa sebulan di perkantoran banyak yang seperti itu. Iya. Karena salah itu. Karena dia tidak menggunakan data konsumsi masyarakat yang harus dijadikan patokan untuk forecast data konsumsi. Orang konsumsinya cuma 20, kirim 100. Kesannya jadi penipuan. Oke. Counteracting effect. Ya. Oke. Nah, isu-isu yang terkait dengan supply chain adalah adanya enablers. Apa yang dimaksud dengan enablers? Sekarang enablers itu adalah bisa. Enablers adalah yang membisakan. Yaitu dalam teknologi dalam e-commerce yang memisahkan itu apa? Satu adalah internet. Ada internet, semua orang bisa jualan. Kemarin di kelas marketing, saya ngajar marketing, itu kita tugasnya bikin website untuk
e-commerce. Jadi kita bikin produk, taruh di internet, kemudian jual, terus direct mail, SMS blast ke semua orang. Mereka nanti klik link kita, lihat produk kita, terus order barang terjual. Penilaian tergantung dari berapa banyak barang yang terjual. Serem kan? Artinya kontennya harus bagus sekali. Itu kemarin bagus-bagus sih mereka bikin websitenya. Karena website sekarang nggak perlu coding, udah drag and drop udah jadi website, tinggal publish. Kalau teman-teman mau coba itu ada di www.simplesite.com. Bisa teman-teman bikin website sendiri di sana. Cukup ngikutin proses, udah bikin website sendiri untuk e-commerce. Ada teman produk. Nah, tugas berikutnya adalah membuat website e-commerce di www.simplesite.com. Anda harus bikin website sendiri yang menjual produk Anda menggunakan e-commerce. Tempel, Anda kan sudah bikin tadi produk desain kan? Pisang kapi, ini itu, ya. Anda pasang produknya di website ini, simplesite.com. Nanti Anda pasang produknya, harganya berapa, alamat di mana, ya. Fitur benefit produknya seperti apa. Cakep? Simplesite.com. Nanti saya contohkan cara bikinnya. Saya contohkan cara buatnya. Membuat website e-commerce Anda sendiri. Anda sudah bikin produknya, sudah bikin apa tadi, benchmarknya dengan market segala macam, ujung-ujungnya bikin sekarang penjualan lagi kan, e-commerce. Pasangnya di mana? Marketplace Anda adalah di e-commerce ini. Nah, major isu berikutnya adalah business to business e-commerce. Jadi bisnis to bisnis seperti misalkan Tokopedia, Bukalapak. Bisnis to bisnis kayak OLX. Ada suatu tempat yang menyiapkan environment, terus produknya perusahaan orang lain atau produk orang lain dijual di OLX. Bisnis to bisnis. Nah, ada juga yang online bisnis sell to individual customer. Ya, seperti Tokopedia, Bukalapak. Okay. Supply chain management must consider the following trend. 1. Customer expectation, globalization, government regulation, dan green supply. Sekarang ini yang paling penting adalah government regulation. Kenapa? Sekarang government regulation, semua transaksi di e-commerce harus dilaporkan ke pajak. Karena selama ini nggak dilaporkan, pemerintah nggak bisa melihat potensial pajak di sana. Kebayang nggak? Kenapa? Karena pendapatan pemerintah hilang di sana. Sekarang Pak Hanafi, ketika Pak Hanafi transaksi ke Tokopedia tidak melaporkan transaksinya ke kantor pajak. Jadi transaksi di Tokopedia itu bebas pajak, nggak kena pajak kan? Harga lebih murah karena nggak kena pajak. Nah, sekarang kalau dilaporkan, Tokopedia harus bayar pajak. Orang yang belanja harus kena pajak. Nah, itu terkait government regulation terkait e-commerce. Susah. Karena pemerintah kita sekarang sudah hilang akal, nggak tahu dapat duit dari mana lagi kecuali dari pajak. Saya udah rekam lagi. Iya kan? Utang, bayarnya dari pajak. Sekarang ngejar pajak, orang matinya dipajakin. Orang mati dipajakin. Tahu dari mana orang mati dipajakin? Pajak kuburan.
bayar pajak kuburan sekarang tiap tahun. Kalau dia nggak bayar pajak gimana? Hah? Ganti tempat, pindahin kuburannya ke yang lain. Ya nggak bisa. Kalau kuburan resmi kayak tanah kusir segala macam bayar pajak tiap tahun, Pak. Kalau nggak bayar pajak, besok yang dikubur di sana udah yang lain. Ditimbun apa? Digendong dia. Digendong sama yang lain, nisan tukar punya orang lagi. Tapi dia masih di dalam situ. Tapi nisannya udah nggak ada di situ. Ganti. Jadi dia kalau nggak bayar pajak lagi, di atasnya ganti lagi yang lain yang dikubur. Bertingkat. Tapi yang berhak pasang nama yang bayar pajak. Sedih nggak? Sekarang orang mati aja dipajak. Karena dia nggak beli tanah, dianggap sewa kan? Karena nggak beli kok, dia nggak kapling, itu kan dia bayar sewa aja. Mana sertifikat tanahnya? Kalau dia beli tanah, mana sertifikat tanah? Sertifikatnya induk aja kan? Nggak dipecah-pecah. Sertifikat tanahnya orang tua saya ini nggak ada, sewa, bayar pajak. Parah ya? Kita doakan semoga segera diganti. Kemudian, oke. Oh, tapi jangan diupload ya. Kalau diupload ntar saya kena undang-undang ITE. Sourcing issue. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam bisnis itu ada dua juga fenomena. Apakah kita mau beli atau buat? Kita mau beli apa buat barangnya? Nah, sekarang kalau kita mau contoh, Mary and Sue berencana untuk membuat toko bagel. Toko bagel itu apa sih? Tas ya? Tahu deh. Apakah dia harus membuat sendiri tasnya atau beli dari lokal? Oh, bakery, roti ya dia, roti. Jadi toko roti, dia bikin toko roti. Apakah saya harus beli pemanggang roti, bikin bentuk roti kayak apa, campur roti terus dijual? Atau saya bikin toko, ambil rotinya dari Senen, taruh situ. Kan Senen banyak jual roti tuh. Kalau pagi tuh pasar subuh ditaruh situ. Atau saya mau bikin. Nah, kalau dia beli dari lokal, dia butuh biaya $1.000 per tahun. Dia bisa beli satu bagel roti itu $0.4 satu banyaknya. Tapi kalau dia bikin itu in-house, dia butuh small kitchen dengan biaya $15.000. Dia harus investasi pemanggang roti, alat adon segala macam lah tuh. Beli lagi $15.000. It will cost them $0.15 per bagel. They believe they will sell 60.000 bagel. Nah, Mary and Sue want to know if they should make or buy. Jadi harus buat apa beli rotinya. Nah, fixed cost buy. Oke. Jadi fixed cost buy ditambah variable cost buy dikali jumlah sama dengan fixed cost make ditambah variable cost make dikali jumlah. Ini beli, ini buat. Fixed costnya 1.000, variabelnya 0,4 dikali Q sama dengan 15.000. Sama dengan 15.000 fixed cost make ditambah 0,5 sekali Q. Jadi Q nya adalah 56.000 bagel kalau dia sama. Jadi kalau dia berhasil membuat 56.000 bagel, maka buy and make itu dia break even sama. Tapi kalau di bawah dia rugi, dia mending buy. Kalau di atas dia mending make karena lebih untung. Seperti itu ya. Jadi dia bagaimana dia memperhitungkan make or buy. Oke. Dalam menentukan supplier kita harus pikir juga 3 kriteria: price, quality, dan delivery. Harganya, kualitasnya, dan on time.
Jadi kalau Bapak mau Bu Sri mau ada supplier roti, harga, kualitas dan delivery. Masalahnya cuma di situ, price, quality, and delivery. Oke, cool. Itu kurang lebih dari sisi supply chain. Nah, tugasnya tadi kita apa? Membuat website. Makanya saya bilang bawa laptop supaya langsung bisa diterangkan. Tapi nggak apa-apa, ntar tinggal lihat videonya. Jadi, ntar ya. Saya ada website saya sendiri yang sudah saya bikin Oke, kita bikin dulu simple site ya. simplesite.com. Oke. Jadi ini websitenya www.simplesite.com. Jadi teman-teman membuat website gratis setelah produknya sudah ada. Ini nilai semua loh, nanti nilainya masuk nilai semua. Jadi bikinnya yang bagus. Oke, ikutin ya. Siapa yang bawa laptop? Ibu udah online sekarang? Oke, mulai di sini. Selamat datang di Simple Site. Sebelum kita mulai, silakan memberitahukan kami tujuan utama dari website yang ingin Anda buat. Anda ingin buat apa? Misalkan bisnis. Klik bisnis. Oke. Pilih tema untuk website Anda. Udah, ini temanya apa? Boleh apa aja. Petunjuk semua dapat diubah kemudian berikut latar belakang. Oke. Berikutnya latar belakang. Oke, good. Gambar. Tajuk. Simpan dan lanjutkan. Silahkan pilih nama pengguna. Nama pengguna saya haruslah Simple Site. Apa namanya misalkan? Nama produknya apa? Pisang Kapi gitu ya. Pisang Kapi. www.pisangkapi.com. Canggih ya. Lanjutkan. Kata sandi. Pisang Kapi. Konfirmasi kata sandi. Pisang Kapi. Lanjutkan. Masukkan email Anda. Misalkan emailnya apa? Email Pak Robi apa? Jangan email saya, ntar saya di trace lagi nanti. Siapa yang bikin, Pak? Hah? Siapa yang bikin? Apa? Siapa yang bikin? Nah, pokoknya begitulah ya. Dimasukkan emailnya apa. Nanti Anda tinggal ikutin aja prosesnya nanti. Nanti kalau yang kita contoh punya contoh misalkan ini. Yang teman-teman yang udah bikin. www.gitu-data-konsultan.simplesite.com. www.gitu-data. Ini contoh dari mahasiswa ya. Dari mahasiswa ada yang bikin seperti ini. Pak siapa gitu, Pak Irfan.
selesai lah. Agak lambat ya. Sinyal. Aduh, wifi-nya di sini wifi-nya apa ya? Saya tekan wifi-nya deh. Second floor udah connect nih kok. Second floor kan? Oke, ya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman explore sendiri ya. www.simplesite.com. Tinggal pasang produk, pasang harga, pasang alamat seperti itu. Nanti tinggal publish. Ya. Kurang lebih seperti itu. So, ada pertanyaan? Jadi PR-nya ada 4. Yang pertama, kasus apa? Ya, kasusnya kasus apa? Apa? Business problem. Apa yang menjadi plan-nya? Problemnya apa? Nah, ini. Ya. Ini contohnya dari mahasiswa kemarin. Mereka bikin perusahaan dia bikin produk training, jasa training. Jadi bikin training, kemudian dia menunya ini. Nah, ini konteks asnya apa nih? Ya, kemudian mereka membuat our service-nya apa ya? Nah, ini free semuanya. Jadi mereka, nah, Pak Rafdi sama Pak Irfan, ya, Pak Rafdi sama Pak Irfan mereka bikin perusahaan Jitu Data Konsultan. Servisnya mereka tuh untuk training, development, business analytics. Jadi dia jasa mereka adalah membuat jasa training. Jadi dia cari-cari dosen pengajar, terus buat bikin event training organizer gitu ya. Mereka jalankan untuk itu. Jadi produknya mereka itu yang unik adalah produk jasanya. Mereka usaha jasanya jasa training company. Nah, jadi mau satu-satu atau dua-dua? Sendiri-sendiri lah ya. Kan setiap orang kan unik-unik sendiri kan? Dua-dua, satu-satu. Nilainya nggak bisa berdua. Nanti yang kerja satu, yang satu ya nanti berdua-berdua, yang satu nggak tahu apa. Makan ini aja, makan gaji buta aja lagi nanti. Ya, sendiri-sendiri. Nah, jadi bikin satu bisnis problem yang ada di tempat Anda, apa plan, kemudian coordination dan kontrolnya seperti apa, itu bottom line-nya seperti apa. Setelah Anda bikin itu, bottom line-nya apa? Apakah ada peningkatan profitability di sana atau tidak? Terus yang kedua kasusnya adalah apa? Benchmark dengan instansi yang sejenis di kota lain atau bisnis yang sejenis lainnya yang Anda tahu, disesuai dengan bidang Anda. Yang ketiga, product development, product design ya. Apa produk yang Anda yang unik ya? Anda harus tetapkan produk desain Anda yang unik seperti apa ya.
terus dia suppliernya siapa atau apanya ya. Anda harus desain itu. Ikutin nanti step-step yang tadi. Kemudian yang keempat, bikin website untuk produk Anda yang Anda akan jual. Baik produk ataupun servis ya. Kita nggak terbatas produk. Boleh produk maupun jasa. Nah, itu nanti disajikan dalam bentuk PowerPoint ya. PowerPoint dikirim ke email saya jerry.haikal@gmail.com ya, jerry.haikal@gmail.com titik haikal@gmail.com di email. Kemudian hard copy diserahkan ke Ayu, sekretaris Ayu di TU ya, karena kita harus tercatat kan barang sudah terima untuk tugasnya. Ini untuk nilai pertama ya. Jadi ada tugas di PowerPoint-nya. Jadi bikin slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat yang sudah websitenya ini di snipping, ditempel di PowerPoint-nya. Kebayang? Satu PowerPoint isi 4. Terserah halamannya. Ya, semakin detail semakin bagus. Ya, pasti ya, semakin detail semakin bagus. Semakin umum semakin nilainya semakin rendah. Semakin detail semakin nilainya semakin detail. Ya. Semakin berkualitas, nilai juga semakin berkualitas. Gitu. Cool? Cool ya? Cool. Hah? Enggak, biasa aja. Itu saya tidak membuat suatu pakem. Anda sesuai selera Anda. Mau bikin warna-warni, mau bikin apa, terus bikin PowerPoint-nya yang profesional ya. Bukan PowerPoint anak-anak. Ini kita PowerPoint S2. Anggap Anda sedang dalam bisnis. Anda sekarang bakal presentasi bisnis Anda dengan kolega, dengan counterpart, dengan institusi. Ini Anda mewakili institusi loh. Misalnya ya. Harus yang betul-betul menarik. Bukan PowerPoint anak SMP gitu ya. Ini yang betul-betul qualified. Anda bisa ngambil contoh dari internet, dari mana, kayak apa sih punya orang bikin kayak gitu ya. Anggap real case, jangan anggap real case seperti itu. Dinikmati. Oke? Waktunya 1 bulan. Ya. Ya, sebelum Januari, Desember harus kumpul. Sekarang udah apa? Ya, sebelum Januari, akhir Desember. Sekarang tanggal berapa? 1 bulan kan? Pas nih, sekarang belum tanggal Desember. Sekarang tanggal 1 baru. Besok 212. Apa? Akhir tahun. Emang akhir tahun udah apa? Saya ke Jepang. Enggak ada bercanda.